generasi Z wajib disadarkan akan pentingnya pajak. Mereka seharusnya mulai belajar jenis-jenis pajak hingga manfaat pajak bagi infrastruktur pembangunan Indonesia. Perlu diingatkan kembali juga bahwa lebih dari 80% APBN Indonesia berasal dari pajak, sehingga jika diibaratkan pajak merupakan tulang punggung negara. Bagi suatu negara, generasi muda adalah akar dari bangsa tersebut. Generasi Z adalah potensi yang sangat besar dan masih muda untuk dibentuk agar di masa depan mereka bisa menjadi perantara yang membawa Indonesia ke puncak kejayaannya. Selain itu, mereka dapat dibekali dengan pengetahuan sederhana mengenai perpajakan. Misalnya dengan membeli makanan di minimarket, mereka akan tahu bahwa apa yang mereka beli itu ada pajaknya, dan secara tidak langsung mereka itu sudah membayar pajak. Belajar pajak sejak dini sangat berharap bahwa generasi muda Indonesia bisa menjadi awal yang baik untuk memulai generasi sadar pajak, karena mereka lah yang akan menjadi penerus bangsa ini di masa depan. Untuk menggali generasi milenial sadar pajak, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sudah melakukan pajak bertutur dan inklusi pajak. Pajak bertutur ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 dengan sasarannya dari SD hingga SMP. Ya, penting karena pajak bersifat wajib atau memaksa. Setiap orang yang memiliki penghasilan wajib membayar pajaknya untuk negara sesuai dengan gaji yang ia dapat. Penting karena menurut saya agar generasi muda seperti kami ini dapat mengetahui berbagai macam dan sistem-sistem perpajakan yang ada di Indonesia, sehingga kami bisa mentaati atau membayar kewajiban-kewajiban pajak yang kita miliki. Dan membayar pajak bagi generasi milenial atau generasi Z seperti kami ini, menurut saya itu juga sebagai salah satu bentuk kontribusi dari generasi milenial seperti kita untuk kemajuan negara ini. Penting gak sih pajak buat kita generasi milenial, terutama kita generasi Z khususnya? Jawabannya itu sangat penting karena pajak merupakan peranan penting dalam pemerintahan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan fasilitas-fasilitas umum. Contohnya kayak halte atau pembangunan jalan tol. Nah, dengan adanya kebijakan pajak, pemerintah dapat menaikkan omset atau pendapatan negara. Penting banget karena kita sebagai generasi muda ini harus paham bagaimana pentingnya pajak dari suatu negara agar kita dapat patuh membayar pajak. Pajak ini manfaatnya untuk membangun bangsa dari negara kita dan untuk kita sendiri. Oleh karena itu, pentingnya edukasi pajak untuk generasi muda ini adalah agar tidak terseret pemikiran masyarakat yang salah. Menurut planning yang saya sudah rencanakan, saya akan bekerja di suatu PT Astra di bagian akunting. Jenis pajak yang saya pakai yaitu tax accounting, merupakan bidang akuntansi yang bertujuan untuk menetapkan besar kecilnya jumlah pajak. Sederhananya, akuntansi pajak bertugas menangani, mencatat, mengkalkulasi, dan menganalisa serta membuat strategi pajak berkaitan dengan kejadian atau transaksi ekonomi perusahaan. Laporan akuntansi pajak disusun serta disajikan dengan berdasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku, walaupun ada ketidakcocokan antara aturan akuntansi pajak dengan pedoman laporan keuangan. Bekerja di sebuah bank. Adapun yang saya tunaikan pajaknya ialah PPH dan PPN. Saya akan menjadi wirausaha. Pajak yang akan dikenakan wirausaha yaitu pajak PKP, pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984 dan perubahannya. Pekerjaan impian saya yaitu menjadi salah satu pengusaha bisnis UMKM, dan saya akan mendaftarkan bisnis tersebut ke KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Dan saya akan menjalankan beberapa sistem-sistem perpajakan seperti membayar pajak sewa gedung atau kantor, dan saya akan menjalankan pajak penghasilan pasal 21 atau PPH pasal 21 jikalau saya sudah mempunyai karyawan, dan pajak lain-lainnya. Jenis pekerjaan yang saya impikan dan apa jenis pajak yang akan saya bayarkan. Saya bercita-cita dan saya memiliki impian untuk menjadi pembisnis atau seorang pengusaha muda.
Dan perpajakan yang akan saya bayarkan adalah PPh final. Jenis perpajakan PPh final adalah jenis peredaran bruto yang nilai peredaran brutonya adalah 4,8 miliar, dan jenis PPh final ini jenis peredaran atau jenis perpajakan yang harus dibayarkan setelah penghasilan diterima dan harus dibayarkan setelah penghasilan itu diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya menjadi pengusaha karena jadi pengusaha itu adalah bos dari dalam perusahaan yang kita sendiri. Perpajakan yang saya tunaikan saat saya jadi pengusaha adalah penghasilan pengusaha dari gaji, penghasilan pengusaha dari laba usaha, dan yang terakhir dan yang ketiga maksudnya penghasilan pengusaha dari kegiatan lainnya. Selama belajar pengantar perpajakan, saya diajarkan oleh Ibu Trinik Susmonowati. Saya senang diajarkan pengantar perpajakan oleh Ibu Trinik karena setiap pertemuan Zoom selalu have fun. Jadi ketika pertemuan Zoom, anak-anak tidak bosan untuk mendengarkan materi dari Ibu Trinik. Selama diajarkan pengantar perpajakan, kadang saya suka lupa materi yang sudah lama diajarkan. Tapi ketika ada pertemuan Zoom, materi sebelumnya selalu dibahas oleh Ibu Trinik supaya saya dan teman-teman saya tidak lupa. Oh iya, satu lagi. Ketika temanku ada yang tidak mengerti dengan materi itu, Ibu Trinik selalu menjelaskan sekali lagi supaya kita benar-benar bisa dalam menguasai materi tersebut. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Trinik sudah mengajarkan pengantar perpajakan dengan sangat baik kepada saya dan teman-teman saya. Senantiasa dan tidak pernah bosan untuk terus mentransfer ilmu kepada kami mahasiswa yang masih haus akan ilmu. Saya merasa banyak ilmu lebih yang didapatkan. Semoga pembelajaran yang telah Ibu berikan bermanfaat dan berguna bagi kami mahasiswa untuk nanti ke depannya. Terima kasih. Pesan dan pesan selama mengikuti perkuliahan online saat ini, yaitu pesan saya adalah terus fokus dan tetap semangat mengikuti perkuliahan online saat ini agar kalian dapat menerima materi dari dosennya. Pesannya, saya senang mengikuti perkuliahan online pajak saat ini karena dosennya sangat semangat menerangkan materinya dan saya dapat menerimanya dengan baik. Kesan saya selama mengikuti mata kuliah pengantar perpajakan bersama Ibu Trinik Susmonowati itu baik dan menyenangkan, sehingga saya bisa mengetahui beberapa macam dan sistem-sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Walaupun terkadang saya agak sedikit bingung untuk memahami sistem-sistem tersebut. Dan pesannya untuk mata kuliah pengantar perpajakan, semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi dan semakin maju. Terima kasih, Bu. Pesan saya selama mengikuti metode pembelajaran pengantar perpajakan secara daring atau online, yang pastinya setiap dosen memiliki sistem dan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Dalam metode pembelajaran Bu Trinik dan sistem pembelajarannya, saya yakini merupakan metode pembelajaran yang bisa dibilang mudah dan sangat menyerap informasi. Beliau menggunakan metode pembelajaran serta pertemuan menggunakan media Zoom serta aplikasi YouTube. Dan di sana kita diberikan materi serta modul serta penjelasan yang lengkap dan jelas untuk menyerap informasi serta bahasan materi-materi yang akan dibahas pada semester 1 ini. Kesan dan pesan untuk Ibu Trinik secara khusus, terima kasih Ibu sudah mau mengajar di kelas kami. Terima kasih ilmunya yang sudah Ibu berikan kepada kami semua, dari yang kita nggak ngerti sampai kita ngerti. Menjelaskan tentang sedetail-detail tentang pajak, terima kasih banyak pokoknya. Terus walaupun saya suka deg-degan saat mengikuti perkuliahan Ibu, tapi nggak apa-apa, itu tantangan buat saya. Jadi pokoknya terima kasih Ibu.